Kalau gue nyari kerjaan sih pengennya yang work-life balance karena kesehatan mental itu kan penting ya. Aduh gak bisa nih kalau misalnya kerja under pressure. Mental health gue biar kerjaan gue itu lebih maksimal gitu. Gue biasanya ngeliat jam kerjanya juga sih, agak ngaruh juga ya ke mental kita sebagai pekerja. Halah, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit healing, dikit-dikit mental health issue. Ngomongin Gen Z emang gak ada habisnya. Tapi emang iya Gen Z seburuk itu? Kalau diibaratkan kayak manusia, Indonesia bagaikan anak muda yang penuh energi. Bonus demografi, dengan Gen Z sebagai generasi terbanyak, siap mengantarkan bangsa ini menuju masa keemasan pada 2045. Nggak heran sih, Gen Z ini jumlahnya hampir separuh dari total penduduk Indonesia loh. Sebanyak 27,94% dari total populasi atau 74,93 juta orang dipenuhi sama Gen Z. Posisi kedua ditempati oleh milenial sebanyak 25,87% atau sekitar 69,38 juta orang. Beda generasi, beda pula gayanya. Gen Z, generasi yang lahir setelah reformasi dan tumbuh bersama teknologi, punya ciri khas sendiri. Sering dibilang pemalas, kasar, dan gak bertanggung jawab. Jangan salah dulu, justru mereka punya perspektif dan nilai-nilai yang unik loh. Stereotip buruk pun bertebaran. Yang paling populer adalah Gen Z dituduh sering menggunakan kesehatan mental sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab mereka. Padahal sebenarnya faktanya berkata lain. Memang benar Gen Z concern dengan kesehatan mental, tapi justru itu menjadi landasan bagi mereka untuk mencari tempat kerja yang kondusif. Sebetulnya karakteristik daripada Gen Z itu sendiri adalah mereka itu sangat peduli, sangat mempedulikan segala macam aspek, dari mulai aspek kenyamanan kerja, kompetensi, kemudian termasuk juga kompensasi dan benefit yang mereka terima. Namun demikian, hal yang menjadi prioritas atau pertimbangan utama bagi Gen Z dalam dunia kerja adalah kenyamanan. Buat mereka, kenyamanan itu di atas segalanya. Banyak sekali value-value positif juga yang bisa kita jadikan tauladan gitu ya. Jadi militansi daripada Gen Z itu sendiri, mereka itu punya daya juang, mereka punya passion, mereka punya kemauan. Memahami siapa sebenarnya Gen Z, mulai dari gaya hidup, perspektif, dan nilai-nilai mereka hingga tujuan dan tantangan dalam hidup akan membantu negara ini dalam menemukan jalan menuju era emas Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk optimisme bonus demografi dan target Indonesia Emas 2045, terselip realita pahit. Tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan Gen Z. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Maliki mengatakan per 2023 ada sekitar 17,8 juta Gen Z yang bekerja dan 15,6 juta yang masih duduk di bangku sekolah. Data dari Bappenas juga memperlihatkan sekitar 4,3 juta Gen Z yang menganggur, 4,7 juta yang mengurus rumah tangga, dan 1,9 juta yang masuk ke dalam kategori lainnya. Angka ini bagaikan bom waktu yang siap meledak dan menghambat laju kemajuan bangsa. Maliki menambahkan, banyaknya kalangan muda yang masih menganggur, salah satunya disebabkan oleh efek jangka panjang COVID-19 terhadap perekonomian, atau dinamakan scarring effect. Gen Z ini lulus ya pada waktu-waktu pandemi, di mana ekonomi kan masih dalam tahap recovery. Ya. Akhirnya kesempatan pekerjaan pun itu relatif terbatas. Ya. Tapi, menurut Maliki, problem terbesar ada di faktor salah jurusan. Gen Z masih harus mencari jurusan yang tepat dengan lowongan pekerjaan yang available di dunia kerja. Lalu, ada juga faktor school to work transition. Jumlah pengangguran terbanyak ataupun rate yang tertinggi rata-rata usianya 15 ke 19. Mereka itu baru lulus sekolah. Itu kan ada transisi ya antara sekolah kemudian bekerja. Transisi ini sangat bergantung kepada pendidikan mereka. Kalau dia SMK misalnya, dia memang punya keterampilan khusus dan itu betul-betul
sedang dicari, ya pasti akan cepat untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, sementara kalau SMA terkadang ya masih harus menyesuaikan antara yang dia pelajari dengan apa yang dicari di dunia kerja. Sarah McCann Bartlett selaku Chief Executive Officer dari HR Institute Australia juga punya insight nih soal Gen Z di dunia kerja. Menurut Sarah, setelah merasakan sulitnya mencari kerja, Gen Z lebih mempertimbangkan nilai perusahaan daripada gaji. Kalau benefit sama gaji, biasanya aku lebih milih benefitnya. Kadang kayak gajinya gede tapi nggak dapat kayak asuransi kesehatan atau BPJS atau segala macem, itu tuh kurang gitu menurut aku. Gue lebih milih benefit sih. Gue lebih mentingin benefit sih, karena semakin banyak benefit dan semakin bervariasi ya lebih oke aja buat ngejalanin pekerjaannya gitu. Ketika lowongan dan kesempatan karir sedikit, anak-anak muda jadi kekurangan pengalaman dan pengetahuan akan budaya atau industri profesional. Hal tersebut mengharuskan mereka melihat sisi lain dari tempat kerja. Hasilnya, mereka lebih cerdas dalam menentukan di mana mereka ingin memfokuskan waktu dan usaha. Sarah berpendapat, pekerja Gen Z juga merupakan generasi pertama yang tumbuh dengan jam kerja 24 jam dan lebih sadar dengan masalah sosial serta lingkungan daripada generasi lain di awal karir mereka. Gen Z yang sangat peduli terhadap banyak hal, hampir semua hal. Sifat kepedulian Gen Z ini perlu kita garis bawahi karena mungkin beberapa hal yang bisa ditoleransi oleh generasi-generasi sebelumnya, Gen Z ini sangat mempedulikan hal tersebut. Contoh mental health misalnya, itu bisa menjadi faktor utama mengalahkan faktor-faktor lain seperti benefit, financial factors, dan faktor-faktor lain seperti jenjang karir menjadi terkesampingkan dengan adanya isu mental health. Gen Z di Indonesia muncul sebagai kelompok demografi terbesar di negara ini. Tentunya, mereka punya pengaruh dalam ekonomi, politik, dan budaya. Tapi sayangnya, mereka juga sering disalahpahami. Sebenarnya mereka nggak malas menurut saya. Yang agak unik ya dalam hal ini adalah life skill mereka. Jadi karena mereka katanya kan teknologi savvy ya, dan mereka itu sangat canggih dengan HP. Tapi akhirnya komunikasinya bisanya dengan HP, bukan interpersonal gitu loh. Itu yang akhirnya ya menyebabkan agak sulit ya untuk meyakinkan pada saat misalnya wawancara. Dari Indonesia Gen Z Report 2024 yang dilakukan oleh IDN, bisa disimpulkan beberapa faktor yang bisa bikin kita paham sama generasi ini. Bagi Gen Z, dunia digital adalah dunia yang sebenarnya. Mereka menggunakan internet untuk hampir segala hal, mulai dari bersosialisasi, hiburan, hingga bekerja dan belajar. Disinilah identitas mereka terbentuk. Tapi, dunia digital juga bisa mempengaruhi kesehatan mental mereka. Gen Z adalah generasi yang butuh arahan. Gen Z membutuhkan bantuan dalam pengembangan diri dan kesejahteraan. Gen Z membutuhkan mentor dan dukungan dari rekan-rekan senior mereka. Di tengah banyaknya stereotip negatif tentang Gen Z, faktanya mereka adalah individu dengan perjuangan dan harapan pribadi mereka sendiri. Nah, sebelum Poplitics kali ini kelar, ada beberapa tips and tricks dari praktisi HR buat kalian yang sedang nyari kerja nih. Menurut saya, Gen Z itu apa adanya saja gitu ya. Artinya tunjukkan siapa diri kalian sebenarnya. Jangan ada yang dibatasi, jangan menjadi orang lain. Kalian bebas beropini, kalian bebas berpendapat, bertanya apapun yang menurut kalian perlu kalian ketahui lebih jauh. Contoh kecil misalnya, teman-teman Gen Z ingin mengetahui seperti apa latar belakang perusahaan, gimana kondisi perusahaan, produk-produk apa saja yang dihasilkan dalam satu perusahaan tersebut. Kemudian lingkungan kerjanya seperti apa, kompensasi dan benefitnya seperti apa. Itu bukan hal yang tabu menurut saya untuk ditanyakan gitu. Masa depan emas Indonesia masih dapat diraih. Dengan kerjasama dan komitmen dari semua pihak, Gen Z dapat menjadi lokomotif kemajuan bangsa. Membuka jalan bagi Gen Z untuk berkarya dan berinovasi adalah kunci untuk membuka pintu gerbang menuju masa depan yang gemilang. Buat kalian yang lagi nyari kerjaan, nih kita BTV lagi buka lowongan. Langsung main aja ke www.beuniverse.id untuk tahu lebih lengkapnya. Udah, jangan banyak ngeluh. Mending pusing mikirin kerja daripada pusing gak punya kerjaan. Iya juga sih.